Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Judul renungan kita hari ini adalah Kekudusan sebagai Sumber Berkat. Sahabat suara kasih, salah satu tanggung jawab paling berat dalam hidup Kristiani adalah hidup dalam kekudusan. Topik tentang kekudusan adalah hal yang paling tidak disukai, dan juga sering dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya, orang lebih berminat dan tertarik pada khotbah-khotbah, atau pelajaran yang bertema berkat, mujizat, kesembuhan, atau pemulihan, padahal kekudusan adalah kehendak Tuhan yang harus ditaati. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Salah satu arti dari kata kudus adalah naik lebih tinggi. Artinya, Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya, level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak ada alasan atau dalih untuk hal itu, sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, memampukan, menguatkan, mengajar, dan menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi pola hidup orang percaya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu Rasul Paulus menasihati, kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Sahabat suara kasih, di zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, mulai dari keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi menjadi salah ketika demi mengejar kesemuanya itu, mereka tidak lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama, mengesampingkan perkara-perkara rohani. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, dan mengutamakan perkara-perkara yang dari Tuhan, semua berkat pasti Tuhan sediakan bagi kita. Marilah kita renungkan, sesungguhnya kekudusan adalah kunci untuk mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, tidak mau menaati firman Tuhan, dan memilih untuk mengikuti keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Seperti Efesus 1 ayat 4 mengatakan, "Rinilah kehendak Tuhan bagi orang percaya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya." Jadi berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang hidup seturut kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum menutup renungan kita hari ini, marilah kita dengarkan ilustrasi Kristen kita hari ini, yang berjudul Harta Karun di dalam Alkitab. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan rindang, hiduplah seorang anak. Ia adalah cucu kesayangan neneknya, seorang wanita bijaksana yang sangat mencintai Tuhan. Setiap sore, mereka selalu duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat dan kue buatan nenek. Suatu hari, sang nenek memberikan sebuah Alkitab tua kepada cucunya. Sampulnya sudah lusuh, tetapi halaman-halamannya masih utuh. "Cucuku, rajinlah membaca Alkitab ini, karena di dalamnya ada harta karun yang sangat berharga," kata sang nenek sambil tersenyum. Anak itu mengernyitkan dahi. "Harta karun? Apakah ada emas dan permata di dalamnya, Nek?" tanyanya penasaran. Sang nenek tertawa kecil. "Lebih dari itu, cucuku, harta yang ada dalam Alkitab ini bukan emas atau perak, tetapi kebijaksanaan dan petunjuk hidup dari Tuhan." Anak itu tidak terlalu mengerti, tetapi ia menerima Alkitab itu dengan hormat. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai melupakan pesan neneknya. Ia lebih senang bermain dengan teman-temannya daripada membaca Alkitab. Suatu hari, anak itu mengalami kesulitan di sekolah. Ia mendapat nilai buruk dalam ujian dan bertengkar dengan sahabatnya. Ia merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat pulang ke rumah, ia melihat Alkitab tua pemberian nenek tergeletak di atas mejanya. Teringat akan nasihat nenek. Anak itu membukanya secara acak. Matanya tertuju pada ayat dalam Mazmur 119 ayat 105. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Anak itu terdiam. Ia mulai memahami maksud neneknya. Alkitab bukan sekadar buku biasa, tetapi adalah petunjuk hidup yang bisa membimbingnya dalam setiap kesulitan. Sejak hari itu, ia bertekad untuk rajin membaca Alkitab. Setiap kali ia menghadapi masalah, ia mencari jawabannya dalam firman Tuhan, dan benar saja, hatinya menjadi lebih tenang, dan ia merasa semakin dekat dengan Tuhan. Sang nenek tersenyum bangga melihat perubahan cucunya. "Lihat cucuku,
Kau telah menemukan harta karun yang sesungguhnya. Anak itu mengangguk penuh keyakinan. Terima kasih, Nek. Aku tidak akan pernah meninggalkan harta berharga ini. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan. Membaca Alkitab secara rutin dapat memberikan hikmat, kekuatan, dan bimbingan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah harta karun sejati yang akan menerangi jalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.